Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita masih membahas tentang ayat keempat ya. Ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam ayat ketiga kemarin ya, ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa itu yaitu beriman kepada perkara gaib, mendirikan sholat, kemudian mau menginfakkan hartanya. Makanya disebut dengan iman ya, beriman pada perkara gaib itu adalah keimanan. Yuqimus sholah itu ibadah, kemudian berinfak itu adalah ibadah sosial ya. Kalau yuqimuna shalah, mendirikan sholat itu ibadah pribadi, kemudian berinfak itu disebut ibadah sosial. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga yaitu orang-orang yang beriman. Beriman mempercayai ya, mempercayai dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an. Bima unzila ilaika, dengan apa-apa atau dengan kitab yang diturunkan kepada ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ai Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan dari sebelum engkau, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah uraikan sedikit tentang kitab-kitab sebelum baginda Rasulullah SAW, yaitu ada yang namanya kitab, ada yang namanya mushaf ya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terakhir wabil akhiratihum, dan dengan kehidupan akhirat, hum mereka orang-orang yang bertakwa itu yuqinun, itu yakin ya. Kadang dia ada, karena ketingkatan wong itu ada yang terhadap kehidupan akhirat itu, pertama ada yang ingkar ya. Ingkar itu dia tidak mengakui adanya kehidupan akhirat ya. Tidak mengakui adanya kehidupan akhirat. Karena apa? Kehidupan itu hanya pucuk dunia ini baik. Nah, itu ada seperti itu ya, mengingkari. Nah, kelompok-kelompok seperti ini adalah misalnya disebut dengan kelompok ateis. Orang yang mengingkari adanya kehidupan, adanya perkara-perkara yang tidak nyata. Ya, ateis itu artinya sebenarnya mereka itu mengingkari perkara-perkara yang tidak kejiwaan baik. Ya, ateis. Termasuk Allah ya, termasuk Allah, kalau tidak kejiwaan tidak percaya dia, apalagi dengan hari akhirat ya, itu ateis. Kemudian yang kedua, ada juga kelompok yang mengingkari ini, dia tidak mengingkari sepenuhnya ya. Tidak mengingkari sepenuhnya bahwa katanya kehidupan di dunia ini manusia itu akan dibalas dalam kehidupan selanjutnya. Mereka percaya bahwa manusia itu yang mati akan lahir kembali ya, akan dilahirkan kembali dalam kehidupan, dalam bentuk yang lain. Nah, maka orang yang disebut seperti ini memiliki kepercayaan
adanya namanya reinkarnasi. Reinkarnasi kelahiran kembali setelah kehidupan yang pertama. Maka kalau dalam kehidupan yang pertama mereka itu baik, maka mereka dalam kehidupan selanjutnya akan dilahirkan dalam bentuk yang lebih baik lagi. Itu ya, yang lebih baik lagi. Kalau kehidupan yang pertama itu mereka jahat, mereka dalam kehidupan selanjutnya maka bisa ada kemungkinan mereka akan ruhnya mereka itu, jiwanya mereka pacak lahir kembali sebagai manusia, pacak juga lahir kembali dititipkan ke binatang-binatang, ke hewan-hewan. Itu ya, kepercayaan seperti itu. Ada namanya reinkarnasi. Nah, yang seperti ini misalnya kepercayaan dari golongan Hindu, ya, Buddha, kemudian kepercayaan agama Tao, ya, Tao itu agama asli dari Cina, ya, orang Cina, ya. Nah, ini ada yang mempercayai adanya reinkarnasi, mirip-mirip baik mereka itu, ya, mirip-mirip baik kepercayaan. Itu bagian dari orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari akhirat. Nah, itu mengingkari. Kemudian yang kedua, ada wong ini tidak mengingkari, ya, tidak mengingkari, tapi tidak yakin. Nah, ini ya, adunia apa tidak? Dia tidak mengingkari, ya, karena dalam kepercayaan agamanya ada namanya hari pembalasan. Tapi tidak yakin, ya, adunia apa tidak yang ini. Nah, ya. Nah, yang model ini juga dimasukkan ke dalam oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang kufur, ya. Ya, tidak yakin. Makanya kemudian, ya, dalam atau teks dalam ayat ini disebutkan wabil akhiratihum yuqinun. Bukan yu'minun lagi. Kalau yu'minun percaya, ya, percaya. Tapi kalau yuqinun dia yakin, ya. Nah, itu wabil akhiratihum, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Ya, ya. Ya, itu ya. Yakin mereka itu ada kejibulan. Inilah ajaran dari agama Islam, ya, bahwa adanya adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia, yakin, ya. Nah, kalau kita bicara yakin, ya, ada namanya ada yang namanya pertama tingkatan yakin itu ada 3, ya. Ada namanya ilmal yakin, ada namanya ainal yakin, ada namanya hakul yakin. Nah, tuh, ya, keyakinan itu. Kalau ilmal yakin itu keyakinan yang didasari dengan ilmu atau perasaan atau katanya wong, ya, pengetahuan baik, ya, pengetahuan perasaan, ya, pikiran, ya, keyakinan yang didasari dengan ilmu. Contoh, ya, contoh misalnya 10, ya, gini bilangan, ya, bilangan 10 itu hasil dari misalnya 5 tambah 5, ya, kan, bilangan 10 itu adalah hasil dari 5 tambah 5. Yakin dia, ya, prakteknya dari ilmu ke ilmu matematika dia, oh betul yakin. Tapi apakah bilangan 10 itu hanya dari 5 tambah 5? Nah, itu, ya, ya, itu disebut dengan, kalau perbedaan lagi itu disebut dengan nanti ainal ya, yakin. Naik lagi Pak tahapnya, ya. Contoh lain, ya. Contoh lain misalnya, kita cerita tentang misalnya Malaysia, ya, Malaysia, Kuala Lumpur misalnya. Oh, di Kuala Lumpur itu ada apa namanya kereta cepat, bagus nian, ya. Kemudian apa namanya ada namanya menara kembar itu, ya.
ada menara kembar itu bagusnya di situ. Ditanya wong, kamu cerita itu apa pernah ke situ? Belum. Ya, dari mana? Baca, tahu. Ya, tahu dari Google dan lain sebagainya. Maka itu disebut dengan keyakinannya, itu disebut dengan ilmal yakin. Ya, keyakinan yang didasari dengan pengetahuan dia. Ya, pengetahuan dia. Nah, pas kemudian misalnya naik lagi keyakinan itu disebut dengan ainul yakin. Keyakinan yang memang didasari dengan bukti, di samping dengan ilmu juga dengan bukti. Ya. Adonian apa tidak? Menara kembar di Kuala Lumpur. Akhirnya nekat. Kesanonian akhirnya. Ya. Kesana beli tiket, tengok di Kuala Lumpur, oh adonian ini, ini ya, oh adonian menara kembarnya, oh berarti ini ya keyakinannya menjadi bertambah, ya, ainal yakin yang didasari dengan bukti nyata secara fakta, ya, itu memang betul-betul ada dan lain sebagainya, ya. Nah kemudian yang keyakinan yang selanjutnya yang paling ya istilahnya yang paling tinggi disebut dengan hakul yakin. Nah itu ya, hakul yakin. Hakul yakin ini adalah keyakinan yang ada, yang didasari dengan keimanan, yang tumbuh di dalam hati kita, yang tidak akan pernah bisa berubah lagi keyakinan itu. Kita yakin kebenarannya secara hakikat, ya. Secara hakikat kita yakini itu ada. Nah, kehidupan akhirat ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita ini pada tahap hakul yakin. Ya. Kita yakinian bahwa memang ada nih kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un, ya. Allah yang menghidupkan, kemudian Allah yang mematikan, Allah hidupkan lagi, dan tempat kepadanya lah tempat kamu kembali. Nah itu ya, hidup yang pertama yaitu di alam rahim. Hidup yang hidup yang pertama itu di alam dunia, dimatikan, ya, dari kehidupan alam dunia, kemudian dihidupkan lagi, maka itu disebut dengan alam akhirat, ya. Karena alam akhirat, karena alam kubur itu termasuk bagian awal dari alam akhirat, ya. Kehidupan alam barzakh itu termasuk awal dari kehidupan alam akhirat. Nah ini kita harus meyakini seperti itu, ya. Kita jangan cuma tahu, oh kata Pak Ustadz itu ada, kata ceramah-ceramah para kiai itu adonian hari akhirat tuh, ya. Tapi entah adonian apa tidak, apa keceknya wah. Pak Ustadz belum pernah ke situnya. Nah, ini berarti kalau ada ragu-ragu udah bahaya, ya, bahaya. Ya, maka harus segera kita buang jauh-jauh keraguan tersebut, bahwa kita yakini bahwa kehidupan akhirat itu pasti ada, ya, pasti ada. Makanya disebut dengan wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan kehidupan akhirat mereka itu benar-benar menjadi yakin adanya, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itu. Siapa mereka itu? Tadi wong yang beriman dengan perkara gaib, mendirikan sholat atau beribadah, berinfak atau melakukan ibadah sosial, baik secara sosial kemasyarakatan, dan beriman dengan kitab-kitab Allah, kemudian yakin dengan kehidupan akhirat. Nah mereka itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ala hudam mir rabbihim, itu berada di atas petunjuk, berada di atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka, ya. Berarti mereka itu kalau sudah melakukan semua itu mereka mendapatkan petunjuk, ya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya
disebut dalam bahasa itu petunjuk hidayah iman, ada disebut dengan petunjuk hidayah kebaikan. Kalau hidayah iman itu diberikan Allah kepada orang yang belum beriman terus masuk Islam. Nah, ya. Itu hidayah iman namanya. Ya, terus dia jadi mu'alaf ya, pertamanya hidayah iman. Nah, kita yang sudah menyatakan iman dengan Allah ini juga masih membutuhkan hidayah dari Allah, yaitu apa? Hidayah kebaikan, ya. Hidayah amal soleh. Kadang uang itu sudah diberi hidayah iman, tapi belum diberi hidayah kebaikan. Makanya kemudian dia menyatakan Islam. Nah, tan mati. Kalau masalah Islam, kalau di situ kalau masalah Islam itu, kalau dia wong kafir, tahan munu wong dia. Nah, tapi ketika diajak ibadah, sholat, diajak puasa, masih lo enggak lah. Ini ya. Ya, ini baru namanya mendapatkan hidayah keimanan, ya. Hidayah keimanan, tapi belum mendapatkan hidayah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, yang model ini ya kita hanya mendoakan, karena hidayah itu kan petunjuk dari Allah. Innal hudahi wal huda. Karena sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk yang sebenarnya, dan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun hak prerogatifnya Allah, kita itu tetap diperintahkan ikhtiar, ya, ikhtiar atau berusaha. Nah, ikhtiar manusia inilah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana ikhtiar kita untuk berbuat baik, maka itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, wahai hambaku, jika engkau mendekat kepadaku dengan merangkak, maka saya akan menjemputmu dengan berjalan. Kalau engkau mendekat kepadaku dengan berjalan, maka saya akan menjemputmu dengan berlari. Istilah ini, ya. Itu berarti apa? Allah itu yang dilihat, Allah itu ikhtiar kita, ya. Ikhtiar atau usaha kita itu, ya. Allah itu sangat, gambarannya bukan kok Allah berjalan berlari, itu tidak. Gambaran itu saking senangnya, nah itu ya, saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya seperti, pengertian seperti itu, ya. Jangan dipahami secara tekstual. Oh, berarti Allah itu berjalan. Oh, Tuhan itu berarti berlari, bukan, ya. Bukan seperti itu. Maksudnya itu gambaran saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mencari kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Huda, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu juga termasuk orang-orang yang beruntung, ya, beruntung. Nah, definisi beruntung ini apa? Al-faizuna. Al-faizuna yaitu orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan, bil jannati, dengan balasan sorga, an-najuna, dan mereka yang namanya beruntung juga, mereka juga selamat minan nari, dari siksa neraka. Nah, ini yang kedua nih, yang paling penting, Pak, ya. Selamat dari siksa neraka ini dulu. Kita ini selamat dulu, alhamdulillah, ya. Dosalah kita nak berandai-andai nak masuk ke surga Firdaus, surga yang paling tinggi, ya. Dosa nak berandai-andai jannatul ma'wa, ya, surga al-ma'wa dan lain sebagainya. Kita selamat dulu dari neraka tuh, alhamdulillah, ya. Ya, nak nyelamat diri kita dulu. Makanya pesannya para ulama, pesannya para kiai zaman akhir ini, ya,
zaman akhir ini, maka carilah kamu yang pertama itu selamat, itu baik ya. Selamat dunia, selamat akhirat. Nah, dosalah tidak terlalu istilahnya terlalu tinggi angan-angan, tapi kalau akhirnya tidak selamat dunia, tidak selamat akhirat, maka itu berbahaya. Yang penting selamat, dan keselamatan yang paling utama itu adalah dengan iman dan ibadah. Itulah keselamatan yang paling utama. Al-faizu nabil jannah, yaitu orang-orang yang senantiasa akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga baik, semoga saja kita termasuk ke dalam golongan-golongan yang ini ya. Diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa wong yang beriman dengan perkara gaib, mau beribadah baik bagus juga secara sosial kemasyarakatan, kemudian beriman dengan isi-isi kitabnya Allah, kemudian juga yakin dengan hari akhirat, maka insya Allah ya, insya Allah kita selamat. Nah itu ya, selamat. Nah jadi ya, kalau yang lain-lain itu sebenarnya ya dalam potensi kita untuk meraih itu insya Allah. Nah yang dikhawatirkan ini sebenarnya pada poin walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ya. Ini yang itu, yaitu poin beriman dengan kitab Allah. Beriman dengan kitab Allah. Dan beriman dengan kitab Allah ini bukan cuman beriman secara global. Inilah yang sering menjadi wong kepleset, Pak. Wong sering kepleset, mereka menyatakan aku beriman dengan Al-Quran, tapi pas ada perintah Al-Quran mereka ngelak. Nah ini ya, mereka ngelak. Nah inilah yang sering menjadi wong-wong tergelincir di situ ya, tergelincir dalam godaan-godaan setan dan lain sebagainya. Wong itu kalau dia menyatakan imannya dengan Al-Quran, dengan kitab yang diturunkan oleh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia imanian, dak kati yang wong dak ibadah, Pak. Betul? Iya. Kalau dia imanian dengan kitab Allah, karena iman dengan kitab Allah itu bukan iman secara global, tidak ya. Tapi iman juga dengan segala isi yang terkandung di dalam kitab Allah itu, dari perintah, dari larangannya, dari hukum-hukumnya ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang telah diturunkan dalam kitab-kitab Allah, mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir bisa, atau mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Fasik itu orang mukmin tapi berdosa besar. Nah ini ya. Jadi yang paling berat itu sebenarnya meyakini kitab Allah. Meyakini kitab Allah. Karena itu tadi saya katakan lagi, kalau orang itu sudah meyakini betul-betul kitab Allah, maka penuh Pak masjid nih yang mengikut apa namanya jamaah subuh ini tidak cuma sebaris baik, penuh Pak ya. Kalau memang benar-benar meyakini ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam Quran itu sudah ada perintah kamu sembahyang. Ya, ada perintah. Kemudian kalau dalam Al-Quran, kalau meyakini apa yang ada dalam kitab Allah itu, maka penjara kosong penjara, Pak. Ya, nah itu penjara kosong, yang penuh itu masjid. Nah sekarang terbalik, penjara yang overload, di mana-mana penjara ini overload galau, ya, ya. Masjid kosong, ya, masjid kosong. Nah itu sebenarnya ada
ketika melihat fenomena seperti itu, maka seharusnya umat Islam tuh harus banyak introspeksi di diri. Ngapo sih sebenarnya? Maka kembali ke titik awal dasarnya nian, penyebabnya itu mereka hanya mempercayai kitab Allah itu secara global. Oh, percaya ada dengan Quran sebagai kitab Allah. Oh, percaya, dan itu baik. Ya. Terus apa kamu percaya dengan isinya? Nah, lagi dulu katanya tengok. Oh, kalau isinya, kalau kira-kira ngelemakkan aku, percaya hidup ikut. Ya, kalau kira-kira tidak cocok, minggir dulu katanya. Nah, ini yang jadi akar permasalahan sebenarnya di situ, ya. Ya. Percaya, menyatakan percaya dengan kitab Allah, tapi kalau ketika membahas tentang isi-isi kitabullah, mereka pilih, ya. Kira-kira yang ngelemak ke diambil, kira-kira yang tidak ngelemak ke ditinggal. Nah, inilah akhirnya jadinya seperti itu, ya. Di zaman akhir seperti itu. Yang poinnya seperti apa namanya? Poin yang terpenting sebenarnya. Terus yang banyak membuat umat Islam secara kebanyakan ini terpleset itu di situ. Mereka hanya kadang meyakini iman dengan kitab Allah itu hanya sebatas secara globalnya baik, ya. Ya, itu ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, ya, kembali lagi kita berdoa kepada Allah atas ayat yang kelima ini, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang disifati di atas tadi, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan, pada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.